belum tahun 2020, bayangkan. Alat media sosial ini belum. Saya juga dulu di tahun 2007-an itu masih punya Nokia yang 2010 itu kan. Belum ada seperti yang peserta didik, kemudian Bapak Ibu guru pegang sekarang. Alhamdulillah semuanya ada hikmahnya terkait dengan hal-hal apapun yang terjadi. Oleh karena itu kita harus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha segalanya. Manakala Allah sedang menyeterilkan alam ciptaannya, mari kita bersama-sama, saya mengajak pada diri pribadi, Dewan Guru yang ada di MTS dan Madrasah Aliyah Al-Falahiyah, mari kita belajar untuk mensterilkan diri kita dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun harus mensterilkan diri kaitan dengan akhlak dan lain sebagainya. Bahkan kemarin saya telah mengikuti Zoom, dan mohon izin Ibu Kepala, Ibu Senior, ini saya juga jam 8.30, 2 menitan lagi ini ada Zoom dari Kanwil, dan insya Allah untuk salah satunya informasi ijazah, belangko ijazah untuk MTS ini hari Kamis seluruh kasih madrasah diambil di Bandung, di MAN 1 Bandung atau di Cijerah. Begini, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan berbagai hal yang ada di masa pandemi COVID-19 ini. Contoh, orang sekarang banyak menerima kabar-kabar atau berita yang hoax. Oleh karena itu, saya sarankan kepada Bapak, Dewan Guru, dan tenaga kependidikan, jangan sekali-kali kita terpengaruhi dengan media sosial yang isinya memfitnah dan lain sebagainya. Tolong, karena kemarin terkait dengan kegiatan Zoom saya dengan pusat, ini akhlakul karimah kita bangun dari sekarang. Kita bangun dari sekarang bagaimana akhlak kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya kebetulan hafal syairnya kemarin yang disampaikan oleh Direktur KSKK tentunya. Tolong katanya, kita bangun akhlak peserta didik di masa pandemi ini. Bagaimana kita menyadur syair dari Ahmad Sayuki Bey. Karena tulang punggung tokoh kuatnya suatu bangsa itu adalah dari akhlak yang mulia. Nah, untuk membangun akhlak yang mulia ini tentunya saya minta kepada rekan-rekan Dewan Guru dan tenaga kependidikan yang ada di MA dan MTS Al-Falahiyah harus menjadikan teladan yang baik sehingga akan bertelur, akan diikuti oleh peserta didiknya. Tokoh kuatnya suatu bangsa itu merujuk kepada atau berorientasi kepada akhlak yang mulia. Sebagaimana syairnya, innamal umamul akhlaqul baqiyat fa in humu dahabat akhlaquhum dahabu. Sesungguhnya kekalnya suatu bangsa apabila warga negaranya dari Pak Presidennya, guru al-falahiyahnya, peserta didiknya masih memiliki akhlak yang baik. Dan hancurnya suatu bangsa apabila warga negaranya dari Pak Presidennya, guru MTS dan MA Al-Falahiyah, peserta didiknya sudah tidak memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu mari kita jadikan guru sebagai teladan yang baik sehingga negara dan bangsa ini semakin kokoh, dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah sehingga Allah memberikan kekuatan kepada umat yang selalu mendoakan, karena semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya perlu saya sampaikan bahwa materi yang harus disampaikan dan disimak oleh peserta didik yang dari Dewan Guru, tentunya kita berorientasi kepada aturan yang ada. Maaf, untuk materi tingkat MTS ini tolong sampaikan tentang kesetaraan. Di sana sudah ada POM dan lain sebagainya ya.
Kemudian untuk materi yang kedua tingkat MTS, sampaikan tentang anti diskriminasi. Anti diskriminasi. Kemudian tambahannya silakan muatan lokan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, baik itu di MTS maupun aliyah. Jadi untuk tingkatan MTS materinya itu kesetaraan, kemudian anti diskriminasi, kemudian juga masukan hal-hal lain bagaimana siswa mencintai Pancasila, kemudian bagaimana siswa bisa bergaul dengan rekan-rekan yang lainnya, menghormati orang tua, dewan guru dan lain sebagainya. Kemudian untuk madrasah aliyah materinya terkait dengan ukhuwah Islamiyah, basyariyah, kemudian watoniyah, tambahkan dengan bernalar kritis, kemudian berjiwa kompetitif. Tambahannya untuk madrasah aliyah itu kaitan dengan robotik. Kemudian sekarang perlu saya sampaikan baik Ibu Kepala MTS maupun Pak Kepala Madrasah Aliyah, KSM, kemudian mayeresnya ini. Karena setiap hari saya dipantau sampai dengan tanggal ini pukul sekian yang sudah mengupload kaitan dengan mayres, itu tegurannya ke kami. Jadi oleh karena itu kepada Ibu Senior dan Pak Kepala MA Al-Falahiyah, ini tolong kaitan dengan mayeresnya. Izinkan sebelum saya membuka acara kegiatan ini di akhir sambutan saya, mohon izin karena banyak saudara-saudara madrasah atau pejuang-pejuang madrasah yang sampai saat ini saya hitung udah lebih dari puluhan yang sedang terpapar COVID yang di Kabupaten Sumedang, baik dari RA sampai dengan aliyah. Oleh karena itu, mari kita berikan dukungan doa sehingga rekan-rekan kita di madrasah ada motivasi untuk selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Dan mari kita berikan dukungan doa karena yang mendoakan juga kita yakin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pahlawan, pejuang madrasah yang telah mendahului kita, semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka, kemudian bagi keluarga yang ditinggalkannya, semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran, dan selalu diberikan motivasi untuk selamat dunia dan akhirat. Bil barakah umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, catatan dari Ibu Senior tadi bahwa peserta yang mendaftar di MTS Al-Falahiyah sejumlah 113, kemudian baru 98 orang yang daftar ulang, berarti 15 lagi ya Bu aja yang belum daftar ulang. Kemudian untuk Madrasah Aliyah Al-Falahiyah sebanyak 53 orang siswa yang mendaftar, kemudian yang daftar ulangnya baru 45 peserta didik untuk tingkat MA Al-Falahiyah. Baik, yang terakhir dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, masa ta'aruf siswa madrasah MTS dan MA Al-Falahiyah tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi saya buka. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Selamat melaksanakan maksama kepada yang bersangkutan, baik Pak Kapolsek Kecamatan Ganeas, kemudian dari Dinas Pendidikan Kecamatan Ganeas. Mudah-mudahan materi yang nanti akan disampaikan memperoleh
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin abdi bade jum. Mangga makasih mangga. Terus ngerasakeun kanggo membuka acara sama mugia Bapak dipasihan kesehatan, kegiatanana dilancarkan sadayana, amin ya rabbal alamin. Mangga Pak sambil ngantosan pemateri ti Kapolsek, manawi Ibu badaya nu dilugikeun? Terus aya Pak mohon ka Pak Kasih hatur nuhun pisan. Jangan anak sanes kantena. Lujang aktivitas mudah-mudahan dokter sadayana. Oke, pesan kamu rangkali penginten yang sekiranya tidak berbicara sudah di end mode. Kemudian duduknya juga mohon harus rapi, duduk yang benar, yang baik. Ya. Itu adalah menandakan bahwa kalian adalah anak yang soleh. Ya. Tipe api baik. Terus Pak Buratna atas terus. Ya, hatur nuhun Ibu. Parantos nambihan, salajengna kelarasan Pak Kapolsek atos hadir panginten. Bapak Kapolsek Ganeas, mangga di haturanan kanggo ngadugikeun materi perkawis kenakalan remaja. Tolong anak-anaknya semuanya disimak materi yang disampaikannya apa. Karena nanti akan ada review ya, atau ada ringkasan materi dari kalian atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek. Untuk Bapak Kapolsek, mangga dihaturanan waktosna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Haji. Waalaikumsalam Pak. Di kawitan wae panginten. Mohon mangga Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kasih dari Kementerian Agama, yang terhormat Kepala Yayasan Al-Falahiyah, yang terhormat pula Ibu Kepala Sekolah Al-Falahiyah, para sesepuh semua di ini, para dewan guru di MTS dan MA Al-Falahiyah, serta adik-adik seluruh mahasiswa baru di Yayasan Al-Falahiyah. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah, yang pertama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun melalui virtual ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Yayasan Al-Falahiyah atau kepala sekolah dan dewa guru yang sudah memberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada pagi hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam
semoga terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi-tabiinnya dan umatnya sampai hari kiamat. Pada kesempatan pagi ini saya mau menyapa dulu. Masih semangat adik-adik semua? Insya Allah mudah-mudahan semangat. Semangat Pak. Ya alhamdulillah. Mungkin syukur alhamdulillah dulu. Walaupun melalui virtual ini sebagai upaya tadi disebutkan juga sebagai ta'aruf mungkin dari calon peserta didik atau siswa dengan sekolah, dengan para gurunya, dengan para sesepuhnya. Pada kesempatan ini kami memperkenalkan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dede Husen. Alhamdulillah saya asli dari Ganeas, adik-adik semua. Saya asli Cikoneng Kulon. Alhamdulillah berkat doa para sesepuh semua, khususnya yang di Al-Falahiyah, saya diberikan amanah untuk atau diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu bagian Porkopimcam di Kecamatan Ganeas. Alhamdulillah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Nama saya Dede Husen, pangkat saya Ibtu. Saya asli orang sini. Saya dulu sekolahnya di SD Cikoneng 1, SMP-nya di SMP 1 Sumedang, SMA-nya dulu di SMA Pasir Bogor, dulu SMA 3, sekarang SMA 2. Nah itu berarti insya Allah saya merasa memiliki Ganeas ini karena masa kecil saya dibesarkan di Ganeas ini. Terkait dengan acaranya ta'aruf, terima kasih atas kesempatan dari Dewan Guru terkait dengan kenakalan remaja. Mungkin, karena ini yang memberikannya kepolisian. Tapi pada intinya, kenapa hadir kepolisian? Bahwa polisi hadir itu sebagai perwujudan dari sebagai penegakan norma-norma. Ada norma agama, norma sosial, atau etika-etika yang berlaku di masyarakat. Ya, terima kasih kesempatannya ke Ibu Kepala yang sudah mengundang saya walaupun melalui virtual terkait dengan kenakalan remaja. Insya Allah dengan adanya kerjasama antar orang tua, antar lingkungan, dan antar sekolah, insya Allah anak-anak kita sekalipun ada kenakalan, itulah suatu proses. Perlu diketahui bahwa di dalam teori hukum adanya kenakalan itu disebut delikuen. Delikuen itu kenakalan, berarti ada sedikit-sedikit perubahan baik secara usia atau masa peralihan. Nah, terkait dengan ini adik-adik atau anak-anak sekalian, bahwa setiap keluarga, setiap lembaga pendidikan baik madrasah atau sekolah formal juga ada kewajiban untuk mendidiknya. Nah, pendidikan pertama ada di keluarga. Nah, ini sebagai catatan aja buat adik-adik bahwa di madrasah atau di pengajian atau di sekolah pun kita sudah mendengar bahwa kita itu harus mematuhi orang tua pertama orang tua. Jadi sekalipun orang tua menjadi apa atau sebagai apa, tapi tetap ada kewajiban seperti yang diajarkan oleh agama kita, bahwa ada mungkin izin dengan seizin Ibu Kepala atau Pak Kasih atau para sesepuh,
ada satu kalimat yang pernah saya waktu kecil waktu ngaji, ridallahu ridal walidain wasuhtul fi suhtil walidain. Jadi ridhonya Gusti Allah itu ada di orang tua dan bencinya juga ada di orang tua. Jadi sekalipun kita merasa anak-anak lebih pintar, tapi kita harus menyadari bahwa orang tua kita itu lebih pintar daripada kita. Kenapa kita harus bersyukur? Karena perantaraan kita bisa hidup itu adalah melalui orang tua, ayah dan ibu, emak atau bapak, abah atau umi. Ya, pertama itu kita harus bersyukuri dulu, kita laki-laki atau perempuan, penghormatan harus ditancapkan dulu bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, di samping itu orang tua dengan adanya untuk kewajiban mendidik anaknya, orang tua memasukkan dari mulai RA mau ke pengajian, bahkan sekarang mungkin ke madrasah atau madrasah sanawiyah atau ke madrasah aliyah. Nah, itu sebagai upaya untuk apa? Untuk anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Harus bersemangat adik-adik ini tanpa merasa malu bahwa saya juga orang sini, orang Cikoneng asli. Maksudnya dalam artian gimana? Apapun kita, siapapun kita ada mau belajar, mau mengikuti aturan-aturan atau etika-etika yang ada di lingkungan, ada di sekolah, itu semua adalah utama. Kita berusaha dan kita juga harus menghormati bapak dan ibu guru yang memberikan ilmu kepada kita. Tidak semata-mata kita disekolahkan di madrasah dari mulai RA atau TK, dari SD atau MI, dari MTS atau SMP, sampai lagi ke madrasah aliyah. Nah, semata-mata itu untuk membentuk karakter kita supaya pada intinya kita akan atau mengharapkan menjadi anak-anak yang soleh-soleha, orang-orang yang sukses, orang yang bisa menjadi seseorang yang menjadi harapan orang tua, harapan masyarakat, bahkan harapan bapak dan ibu guru kita. Nah, itu saya titip, rajin-rajinlah belajar, kita ikuti tata tertib di sekolah, kita ikuti, kita hormati bapak ibu guru kita. Tapi insya Allah adik-adik sekalian harus merasa bangga. Kenapa di MTS atau MA itu menjadi pilihan? Menjadi pilihan karena kredibilitas para bapak ibu dan bapak ibu gurunya sangat mumpuni. Di samping memberikan motivasi tentang ilmu pengetahuan, juga ilmu keagamaan. Karena yang pernah Bapak dengar bahwa barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Terus barang siapa yang mengharapkan kedua-duanya juga dengan ilmu. Nah, pada kesempatan ini sebagai awal dari ta'aruf di MTS atau MA Al-Falahiyah ini, jadikanlah tonggak dan
niatkan bahwa semata-mata kita juga akan belajar menimba ilmu dari Bapak dan Ibu guru, baik sesuai kurikulum ataupun ada akhlakul karimah yang ada di Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, terkait dengan perilaku kenakalan remaja. Nah, ingat sekarang itu berbeda mungkin Bapak sebagai Kapolsek sekarang, dulu mah sama nakal juga, tapi nakal-nakalnya tidak tidak menyimpang jauh. Mungkin istilahnya dulu pernah baong lah gini, mungkin sesepuh saya, Ibu dan Bapak sekalian yang di Al-Falahiyah tahu kehidupan kecil Bapak. Tapi alhamdulillah mungkin pada saat dikasih wejangan atau pengetahuan, meni apa gini, selalu dilarang, selalu diingatkan. Oh, nanti terasanya sudah besar ini. Ada benarnya juga kita ditegur, jangan merasa sakit hati. Memang pada saat ditegur ada rasa sakit hati. Nah, mungkin itu sebagai dasar dulu, niatkan kita itu untuk menimba ilmu, menimba pengetahuan, menimba berbagai hal, ilmu keagamaan juga. Terus selanjutnya, adik-adik sekalian, terkait dengan dengan kenakalan. Tadi disebutkan dari pertama, tidak ada orang tua yang ingin anaknya seperti bagaimana, tapi keinginannya itu untuk sukses, untuk menjadi anak soleh-soleha, bisa berbakti kepada orang tuanya. Jadi kita ingat pertama dulu bagaimana ibu kita melahirkan kita dengan keadaan susah payah, tapi alhamdulillah kita sudah sebesar ini menjadi anak-anak yang cantik, anak-anak yang cakep. Nah, itu bagaimana susahnya orang tua melahirkan kita. Ya, terkait dengan hal-hal anu bararaong cina. Aduh, baong itu seperti apa? Nah, ini sekedar informasi. Sekarang itu kenakalan remaja itu mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, berarti tugas lembaga pendidikan baik yang ada di Kementerian Agama atau Diknas menjadi kewajiban, ada kurikulumnya. Mungkin izin tadi Pak Kasih juga terkait dengan patriotisme. Nah, itu sama diajarin, apalagi Yayasan Al-Falahiyah ini berkaitan dengan patriotisme dari leluhur-leluhur yang berbasis organisasi NU. Nah, kita sangat bersyukur sekali. Nah, berkaitan dengan kenakalan remaja, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Pertama, di dalam undang-undang itu pengertian dewasa itu banyak sekali di undang-undang tindak pidana berarti 16 sampai 17 tahun. Nah, ini kalau menurut syariat 15 tahun atau untuk perempuan sudah head. Nah, itu salah satunya. Berarti setiap hal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Pesan Bapak, janganlah kita memberikan suatu perbuatan khususnya ke orang tua atau kepada guru-guru kita yang memberi pelajaran kepada kita, lebih baik mematuhi, mendengarkan, dan melaksanakan. Hal demikian merupakan satu, kita juga berupaya, jadilah anak-anak yang menjadi seorang mujadid pembaharu. Oh, itu kita teh berarti dulu sekarang itu kita di era milenial.
Alhamdulillah dengan milenial ini salah satu produk milenial juga kita bisa bertemu melalui virtual ini. Nah, banyak hal-hal ada segi negatif atau positifnya. Pertama, yang berkaitan dengan patriotisme supaya tidak terbawa dengan arus atau erosi teknologi atau milenial. Didengarkan pula hal-hal yang diajarkan di sekolah atau di rumah. Mudah-mudahan adik-adik sekalian di keluarganya keluarga yang bahagia. Sangat beruntung rekan-rekan atau adik-adik sekalian bisa bergabung di Al-Falahiyah ini. Ya, selain ilmu keagamaan juga ilmu-ilmu yang lain. Penyebab adanya kenakalan remaja. Nah, penyebabnya mungkin satu bisa disebutkan ada dari lingkungan keluarga. Kedua, dari lingkungan masyarakat, lingkungan sosial. Ketiganya, adanya di lingkungan komunitas rekan-rekan misalkan yang sebaya mainnya begini, kalau tidak begitu ada pengucilan. Nah, itu juga salah satu penyebab adanya kenakalan remaja. Tapi alhamdulillah ini untuk adik-adik sekalian, kita berada di lingkungan keagamaan. Ada pengajian, ada pengawasan. Nah, itu sebagai bekal kita dalam menata perilaku, dalam menata akhlak, sehingga tercipta akhlakul yang karimah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, akhlak kepada guru, dan akhlak juga kepada rekan-rekannya sebaya. Kenapa demikian, adik-adik? Sekarang itu dalam penanganan kenakalan remaja itu atau anak-anak itu, negara itu memikirkan juga terkait dengan adanya undang-undang perlindungan anak. Kenapa demikian? Anak-anak yang melakukan delikuen atau kenakalan atau melakukan tindak pidana mendapat perhatian khusus juga. Nah, tergantung bagaimana pendidikan di keluarga, di masyarakat, dan di sekolah juga. Tapi insya Allah di Al-Falahiyah ini selain materi-materi keagamaan, juga materi-materi yang berkaitan dengan perilaku untuk menciptakan akhlakul karimah. Saya berharap silakan adik-adik dengan zaman milenial ini, silakan membuka medsos. Itu juga banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang berbaik pengetahuan, berbaik tentang keahlian, banyak juga. Tapi titip juga bahwa media sosial ini juga ada hal yang negatifnya. Nah, terkait tadi bahwa kita tahu disebutkan juga kita dasar negara adalah Pancasila. Diharapkan itu juga sebagai modal untuk melakukan interaksi, karena di dalam Pancasila itu terangkum juga hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa yang diatur oleh agama. Jadi mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemenuhan perwakilan, dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sebagai itu, apalagi istilahnya di masa ta'aruf ini sebagai
titik awal untuk memperkaya pengetahuan, baik pengetahuan agama dan pengetahuan lainnya. Jadi insya Allah ini juga sebagai awal kita jadi ada suatu siswa tidak hafal ada rukun iman, rukun Islam atau Pancasila sendiri. Tapi kalau misalkan ditanya tentang penyanyi Korea paling hafal ya, insya Allah adik-adik tidak seperti itu. Ya mungkin FC atau sinetron, gitu. Nah terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan narkotika atau psikotropika, akan adik-adik sekalian harus juga menanyakan. Kalau tidak bertanya ke orang tua, ke ibu bapak guru, bisa bertanya nanti ke Pak Kapolsek langsung, Pak ini masuk narkotika atau obat-obatan yang lain. Nah itu. Karena kalau misalkan kita tidak tahu tentang hal-hal yang demikian, karena masa peralihan ini yang menyebabkan suatu hal yang menjurus kepada kenakalan itu. Ada kenakalan yang bersifatnya mengarah kepada kebaikan, ada kenakalan lainnya yang mengarah kepada kejelekan. Maksudnya sebagai contoh, kalau nakalnya suara keras melantunkan ayat-ayat suci, kan itu mah bagus, mungkin kedepannya bisa menjadi seorang tahfidz. Tapi kalau misalkan kenakalannya makan makan seperti daun-daunan yang memabukkan, ya nanti arahnya pasti ke narkotika. Nah itu juga. Itu insya Allah. Jadi gini, terus yang sekarang lagi ngetren ya, adik-adik sekarang bermain medsos. Jangan lupa di medsos juga ada etikanya. Jangan sampai kita nakal atau delikuen yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan satu, sarkasme, kedua, memfitnah, ketiga, menghinakan orang lain. Nah, hati-hati adik-adik ya. Kalau di medsos, di Facebook atau di Instagram atau di Telegram atau di Twitter, satu, berkata kasar atau merendahkan orang lain. Nah itu juga karena kita negara hukum, ada yang namanya Undang-Undang ITE. Nah salah satu contohnya, nggak apa-apa, mungkin izin terlalu panjang, ibu guru izin atau ibu kepala. Ya mungkin itu adik-adik, hati-hati dalam bermedsos. Terkait lagi dengan sekarang sebagai awal, hal-hal yang berkaitan dengan paham-paham yang seolah-olah Islam, tapi kita menjerumuskan kepada hal yang tidak semestinya kita lakukan. Maka beruntung sekali rekan-rekan adik-adik berada di lembaga Yayasan Al-Falahiyah. Jadi kita tanyakan, kalau memang tidak mengerti tentang permasalahan agama, tanyakan kepada bapak ibu gurunya. Karena untuk menumbuhkan patriotisme dan adanya, ini disampaikan juga kepada adik-adik, di dalam medsos itu ada suatu akun-akun yang bisa menyebabkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, ajaran sosial, atau sampai ada yang membenci orang tuanya. Nah itu ya, tapi itu juga makanya beretika di dalam media sosial, bertanya kepada bapak ibu guru ya. Punten ini dari segi kepolisian. Jadi pada intinya
kepolisian itu sebagai penegakan hukum. Ada usaha persuasif, preemptif, dan represif. Nah, pada kesempatan ta'aruf ini sekedar informasi saja. Jadilah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadilah anak-anak yang bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadilah anak-anak yang berpikiran maju untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Mungkin demikian. Kalau misalkan ada hal yang silakan, kalau mau datang ke Polsek atau melalui nomor telepon juga nggak apa-apa, sharing berkaitan dengan khususnya dengan bidang kepolisian. Insya Allah Bapak juga bisa menjawab. Mudah-mudahan demi kebaikan insya Allah. Mungkin demikian dari moderator atau MC, sekedar pengantar dalam masa ta'aruf ini. Kepada para sepuh dan kepada Pak Kasih, mohon maaf kalau memang dalam penyampaiannya kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan mohon doa juga di masa pandemi ini mudah-mudahan kita sehat dan diselamatkan semua. Dan salah satu yang didengung-dengungkan adik-adik juga, termasuk para guru dan seluruh masyarakat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan semoga mohon doa dan dukungnya, semoga Polsek Ganeas juga bisa bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif di Kecamatan Ganeas ini. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat waktu Pak Polsek beli ayat perterusan di barangkali. Semua mangga insya Allah gaji abdi ngestukeun di acara ieu. Aman. Nah, beratna mangga dipandu beli ayat nu bari diteruskeun. Ya, silahkan untuk anak-anak jika ada yang mau ditanyakan kepada Pak Kapolsek. Kita alhamdulillah ya diberikan kesempatan, Pak Kapolsek juga menyempatkan waktunya untuk kita. Alhamdulillah kalau upami ngahajakeun maka Polsek Ganeas iraha gitu bilih disangkana wah aya kasus meureun gitu. Nah, sehingga ini kesempatan yang bagus. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Raise hand ya. Acungkan tangannya. Silakan, boleh. Enggak anu gaduh Anissa pertarasan. Fitriani Sopian. Patriotisme itu apa sih? Kenapa nih? Diulangi. Patriotisme itu apa? Patriotisme. Bukan nama dulu ya, Bu. Oh, iya. Ya. Namanya siapa? Dari mana? Ya. Asal SD mana? Nah, dari SD mana, Bagir? DN Ganeas 1. Dari SDN Ganeas 1. Ada lagi, Mangga. Ada lagi yang lain? Naila Azkia. Silakan. Anak laki, apakah merokok termasuk kenakalan remaja? Ulangi nih. Dari Naila ya. Naila dari SD mana, Bagir? SDN Bajongkoneng. Bajongkoneng. Ada satu lagi mungkin? Cukup 2? Iya. Pak, ada 2 penanya, Pak. Dari
Siswa-siswa kita yang pertama dari Anissa, asalnya dari SD Ganean 1, patriotisme itu apa Pak katanya. Kemudian yang kedua dari Naila, SD Bojongkoneng, kalau merokok itu termasuk kenakalan atau bukan? Kadang harewos. Mangga Bapak di haturanan. Ya terima kasih Ade Anissa sama Ade Naila. Ya apa akan sedikit mengulas tentang patriotisme. Patriotisme itu merupakan hal kecintaan kepada apa yang sudah ada di kita harusnya miliki atau kesatuan wilayah. Nah, patriotisme ini didengung-dengungkan dulu ada cerita ini. Patriotisme kebangsaan. Patriotisme itu berarti, nah ini dari sejarah ke ini karena Yayasan Al-Wafa adalah organisasi NU. Patriotisme itu adalah kecintaan untuk mencintai alam, mencintai negeri. Nah, kecintaan itu kenapa? Nah, pertama ada hal yang mungkin dari bukan cerita, tapi ini bukti bahwa patriotisme pertama didengungkan itu di Hasanah organisasi NU. Dulu patriotisme didengungkan oleh Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mohon izin Ibu Kepala kalau misalkan ini, tapi patriotisme itu awalnya dari situ, kecintaan kita mencintai negeri ini di mana kita berpijak. Kecintaannya bahwa ada istilahnya patriotisme itu di hubul watan minal iman. Nah, itu salah satu dasar dari patriotisme itu. Jadi cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maksudnya dengan adanya negeri kita seperti ini Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan berbeda-beda suku, agama, ras, bahasa. Nah, itu juga sebagai limpahan rahmat yang harus kita syukuri. Nah, kita wajib mencintai itu dengan ada patriotisme atau kecintaan dan berusaha mempertahankannya. Nah, tadi disampaikan juga bahwa hal yang menjadi dasar patriotisme, sekalipun kita awalnya tadi kita dilahirkan dari seorang ayah ibu, seorang mama atau papa, dari abi sampai atau sampai umi. Nah, itu sekalipun kita, tapi perantaraannya kita bisa lahir adalah melalui ayah ibu. Demikian juga kita, negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di sekitar kita ada kulitnya hitam, ada kulitnya putih, bahasanya berbeda-beda. Nah, itu dasar untuk patriotisme bahwa kita satu kesatuan Indonesia. Sekalipun ada saudara termasuk saudara kita, karena kita negara Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus mencintai tadi diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan lingkungan. Nah, itu yang lebih luas lagi patriotisme, bahwa kita harus tahu bahwa negara kita kaya. Nah, patriotisme berusaha untuk mencintainya. Termasuk di dalamnya kita juga harus tahu untuk menanamkan patriotisme ada Pancasila, Undang-Undang 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi pada intinya patriotisme itu terkait dengan kita sadar bahwa negara kita, negara Indonesia, bangsa kita adalah bangsa Indonesia, dan bahasa persatuan juga adalah bahasa Indonesia. Upami adik-adik lebet ke Papua kan kita rarangun, upami bahasa Sunda namanya tadi satukan kita dengan bahasa Indonesia, salah satu itu patriotisme.
Mungkin sementara yang untuk patriotisme seperti demikian. Terus yang kedua terkaitan dengan pertanyaan Ade Naila ya tentang merokok. Jadi disebutkan bahwa kenakalan remaja itu adalah hal-hal yang berkaitan atau menyimpang daripada umumnya. Pada umumnya. Nah, terkait dengan tadi hal yang berkaitan dengan merokok. Nah, kita di Ganea sendiri, kalau memang itu hal yang tidak dilakukan secara umum, itu juga tidak boleh dilakukan. Kenapa? Lebih dari hal tersebut, ini bukan berkaitan dengan hukum syara, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan pada umumnya anak, itu juga satu kenakalan juga. Apalagi berkaitan dengan etika-etika atau norma-norma yang ada di lingkungan. Ya, salah satunya merokok. Aduh, alit keneh atuh, misalkan merokoknya. Tapi dalam hal demikian mungkin secara ilmu kesehatan, ilmu yang lainnya, usia yang demikian karena paru-parunya masih bersih akan mengakibatkan suatu akibat. Ada sebab, ada akibat. Kalau memang sebabnya karena merokok itu menyebabkan batuk-batuk, ya jangan dilakukan juga. Tapi beberapa hal yang berkaitan dengan hal di daerah-daerah lain, oh itu anak kecil udah 5 tahun sudah diajarin merokok. Nah, itu tergantung. Jadi ada hukum sosial, ada hukum adat juga, karena adatnya di kita itu misalkan anak-anak merokok, ya apalagi dicantumkan di tata tertib oleh sekolah. Nah, itu jadi pada intinya larangan atau sanksi hukum itu berarti supaya ada ketertiban di suatu komunitas, di suatu sekolah, atau di suatu lingkungan. Berarti kesepakatan yang dibuat. Terlebih lagi dari yang lainnya, misalkan ada efek dari kesehatan anak-anak. Nah, gitu. Itu secara kedokteran. Pak Kapolsek juga tidak tahu tentang kesehatan, tapi pada umumnya apa-apa norma yang berkaitan di lingkungan, apalagi dari segi kesehatan, kalau memang membahayakan, itu pasti suatu kenakalan juga. Karena mungkin ada hal, kalau memang sudah merokok, nanti mau ke minuman, mau ke narkoba gerbangnya. Nah, itu dilarang juga kan. Mungkin ada yang adik-adik dilihat di satu ruangan dilarang merokok, ya berarti ada hal yang pihak yang dirugikan. Itu selain merugikan diri pribadi, ada hal yang merugikan. Ya mungkin itu sementara ya, Ade Naila dan Ade Anissa, mudah-mudahan bisa memberi sedikit pencerahan terkait pertanyaan tadi. Demikian Ibu MC, moderator. Masih di Enmut beratnya. Puan hatur nuhun Bapak atas jawabannya. Mudah-mudahan Anissa dan Naila juga puas atas pertanyaannya dan kreatif ya mencari pertanyaan yang lain. Hartosna rasa ingin tahunya tinggi. Itu ciri anak Indonesia yang kreatif gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin Bapaknya tadi katanya ada ini ya, ada kepentingan yang lain Bapak? Atau masih bisa dilanjut? Iya. Mungkin izin ada Zoom meeting juga dengan Prokopimcam terkait dengan adanya penanganan COVID khususnya di Kecamatan Ganeas.
mohon izin kalau mohon izin kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta Zoom meeting, mungkin saya mohon diri. Enggak, Bapak. Ibu Kepala atau Ibu Haji dan seluruh para sesepuh dan perangkat guru dan adik sekalian, mohon maaf kalau memang dalam penyampaiannya kurang berkenan, ada hal yang tidak memuaskan. Insya Allah saya membuka diri kalau memang ada kesempatan lainnya, insya Allah akan bergabung kembali. Kebetulan hari ini ada virtual meeting terkait dengan PPKM Mikro darurat. Mungkin saya mau izin live dari virtual Zoom meeting ini. Mohon mangga Bapak hatur nuhun, abdi panginten salaku menanggung jawab ya acara. Sekali hatur nuhun luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan aya manfaatnya. Kamu abdi khususnya sebagai pembina sekaligus penanggung jawab perkembangan akhlak murangkali. Memang itu yang diamanatkan dari Juknis sama ini adalah terkait dengan etika akhlak, patriotisme dan jiwa nasionalisme. Sekali hatur nuhun, luar biasa ilmunya, terus diberikan ke abdi sadayana khususna ka murangkalih supados yang kolong kana waktos panginten Bapak bilih aya di keperyogian sanes mangga sakali hatur nuhun ulah bosan-bosan kayak ku abdi panginten guru-guru hoyong ketika aya peryogian ka Bapak deui pinten. Siap Ibu Haji, Ibu Kepala. Mohon hatur nuhun kesempatan anak, mohon izin keluar di grup ya panginten labade live. Hatur nuhun kesempatannya kirang langkungna hapunten anu kasuhun. Semangat kanggo adik-adik sekalian, semangat kanggo Dewan Guru sadayana. Mong sakitu panginten anu kahatur, hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna, sekedap tambahannya. Mangga Bu. Oke, tadi anu tes duaan anu naros pantos eta ku Ibu tes janji pengen via dina grup ketika ada yang mau bertanya atau ada tambahan akan mendapatkan door prize ya, door prize dari panitia. Nanti bisa menghubungi Bu Ratna atau Pak Arifin. Apakah itu hadiahnya? Pokoknya insya Allah sangat bermanfaat buat kalian semua ya. Selamat yang sudah bertanya tadi, walaupun nanti ada yang bertanya di chat ya tentang Daily Queen, tapi belum dijawab mungkin lupa ya. Nanti insya Allah nanti akan disampaikan pada materi-materi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Ananda yang sudah bertanya tadi berkaitan dengan materi Pak Kapolsek. Ya. Dan juga nanti masih ada kesempatan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, baik itu dari kesiswaan, dari kurikulum, dari yayasan. Ya, nanti akan apabila ada pertanyaan itu bisa mendapatkan door prize dari panitia ya, dari panitia. Maka dari itu silahkan simak betul-betul tentang materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri. Ya, nggak beratnya dilajeng. Hatur nuhun Ibu. Nah, semangat ya untuk anak-anaknya semua. Ternyata anu narosnya di pasihan door prize. Nah, apa itu door prize-nya? Kita lihat aja nanti ya. Insya Allah sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Jadi, jangan malu untuk bertanya. Biasakan diri berani. Anak Indonesia harus berani. Ya. Acara selanjutnya kita masih ada berat tambahan lah sekedit deh dasok nungtutnya Ibu mah. Oke, upami bertaros
bertaros. Bertanya. Pertama kia assalamualaikum. Izin bertanya Ibu Atanapi nama saha asal SD atau asal SMP atau asal MTS. Jadi memperkenalkan diri dulu. Misalkan nama Inayah Taibah, asal MTS Al-Falahiyah. Itunya sok. Jadi sebelumnya memperkenalkan dulu. Di puskesmas terus ayah beratna. Nuju dihubungi Ibu sekedar. Oh ya. Jadi demikianlah anak-anak ya sambil menunggu dari puskesmas untuk kegiatan matsama dan pembelajaran yang akan datang apabila nanti sudah diterima sebagai siswa madrasah, tentunya harus diawali dulu dengan matsama. Ya. Matsama ini sebagai perkenalan. Nah, nanti apabila kalian semua sudah mengikuti kegiatan sini, maka akan mendapatkan sertifikat. Nah, kriteria-kriteria penilaiannya sudah disampaikan melalui grup. Itulah ikuti tentang patuhi aturan-aturan matsama tersebut. Ada yang terlajin nanti akan mendapatkan sertifikat ya. Dan insya Allah juga akan mendapatkan hadiah. Nah, dan nanti setelah pembelajaran ini insya Allah pelaksanaan matsama ini sampai tanggal hari Jumat ya, tanggal 16. Hari tanggal 16 ya Bu Ratna? Apa tanggal 15? Tanggal 16. Nah, setelah itu kita akan mengawali pembelajaran nanti melalui pembelajaran e-learning atau aplikasi Pijar. Ya, jadi kita menggunakan pembelajaran selama pemerintah belum membuka fasilitas atau membuka tatap muka, kita akan tetap melaksanakan secara online ya. Atau nanti kita usahakan seminggu sekali kita mengadakan Zoom seperti ini. Karena dari tahun-tahun kemarin bahwa pelaksanaan ini cukup di WA dan sebagainya. Nah, untuk tahun sekarang insya Allah sudah disediakan atau sudah difasilitasi aplikasi pembelajaran melalui Pijar ya. Itu saja sambil menunggu karena sekarang sudah masuk dari puskesmas. Selamat datang Pak dan dari petugas dari puskesmas. Mangga Bu Ratna Dek. Anak-anak sekalian, semangat ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya dari Puskesmas Ganeas yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Ramdan Gumelar terkait dengan kesehatan remaja pada masa COVID. Untuk Bapak Ade Ramdan di haturanan waktosna mangga nyanggakeun. Atur nuhun, kanggo Ibu Ratna. Sekarang dari MTS Al-Falahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daraman adik-adik sekalian. Alhamdulillah damang. Alhamdulillah damangnya. Kami aya anu sakit, urang doakeun ya kepados cepat sembuh ya. Panginten hatur nuhun kanggo pangulamna panginten dari pihak sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Falahiyah panginten paleresan panginten urang tepangkeun heula nya nami ulah manggil bapak da
masih muda kene panggilnya. Nami kakak ada Ramdan Gumelar, kaleresan kakak panggilnya saya nyepeng janten petugas epidemiolog di Puskesmas Ganeas. Panggilnya epidemiolog naon nyaeta epidemiolog panggilnya anu nganalisis, mengidentifikasi, anu mencari penyebab masalah penyakit yang timbul di masyarakat. Upami di polisi mah panginten janten intelna seperti itu. Terus panginten anu materi anu bade disampaikan panginten kakak atau kakak nyata peran remaja terapi kesehatan remaja di masa pandemi ya. Izin share screen ya. Atas ketinggali. Ada, Pak. Ada ketinggali. Mohon. Mohon ya. Prosesnya. Apa saya kalau pemakaman pemakaman mah atas Pak. Dari pihak pemerintah mohon selalu Pak. Jangan keluarganya di kapan itu. Ya, apa tuh? Mana orang ngajarnya? Peran remaja dalam masa pandemi COVID-19. Nah, ya panginten biodata AB-nya riwayat pendidikan, panginten sedang riwayat pekerjaan. Alhamdulillah, ayeuna panginten kakak panginten tos aya di Puskesmas Ganeas ya. Panginten sebagai petugas epidemiolog. Nah, panginten. Orang ya tinggali pengertian remaja. Masa remaja adalah masa yang paling indah namun penuh dengan pergolakan dan problematika hidup. Itu pengertian yang pertama. Yang keduanya, remaja juga dipandang sebagai masa proses pencarian identitas diri. Yang ketiganya, remaja merupakan suatu fase pertumbuhan dan perkembangan yang akan dihadapi oleh setiap manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat ya, dikatakan remaja karena ia telah melewati usia anak-anak dan akan memasuki usia dewasa. Contohnya masa hiji, masa remaja adalah masa yang paling indah, namun penuh dengan pergolakan dan problematika hidup. Nah, kadang-kala masa remaja itu adalah masa labil. Nah, ini ada hubungannya juga dengan pengertian yang nomor 2, yaitu masa proses pencarian identitas diri. Nah, seringkali remaja dalam masa proses pencarian identitas diri itu seringkali ada yang masuk nama ada ke arah yang tidak baik dan arah yang baik. Nah, dalam masa proses pencarian identitas diri itu, remaja itu penting memfilterisasi atau menyaring informasi, menyaring pergaulan, terus istilahnya apa ya, kita harus memilih mana yang baik dan buruk bagi diri sendiri. Itu sangat penting sekali untuk memfilterisasi diri, penting untuk kedepannya. Nah, remaja merupakan suatu fase pertumbuhan dan perkembangan yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Semua manusia pernah merasakan menjadi remaja, ya. Tentu dengan segala permasalahannya, dengan segala problematika hidupnya, tentu tidak akan sama. Nah, dikatakan remaja karena ia telah melewati usia anak-anak. Nah, sekarang adik-adik sekalian itu bukan lagi disebut anak-anak, tetapi remaja. Tos panginten tos sanes deui ogoan sapertos masa anak-anak nu kapengkerna. Nah, tos usia remaja mah
sudah bisa membangun karakteristik diri sendiri, sudah bisa membangun kemandirian diri sendiri, walaupun secara kemandirian belum sepenuhnya, karena masih dalam tanggungan orang tua. Cuman kita bisa melatih kemandirian itu sedari masa remaja. Nah, untuk selanjutnya yaitu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial yang terjadi di remaja antara lain yaitu pergaulan teman sebaya semakin luas. Tentu. Nah, contohnya aja sekarang kan adik-adik dari berbagai macam sekolah dasar sekarang masuk ke jenjang berikutnya pasti ada teman baru yang dijumpai. Nah, yang kedua yaitu media yang berbau remaja jadi incaran dan kegemaran. Nah, media yang berbau remaja itu kalau disebutkan itu bisa juga media sosial ya, atau lewat HP itu. Mungkin ada yang sudah mempunyai media sosial untuk bisa istilahnya menambah teman, berinteraksi dengan teman-teman melalui media sosial itu, tapi tetap harus memfilterisasi, harus menyaring antara yang baik dan benar, antara yang benar atau yang salah itu harus dimanfaatkan benar-benar gitu, jangan dimanfaatkan yang jelek-jeleknya media sosial itu. Nah, mulai ada ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, itu manusiawi ya. Itu hal yang lumrah. Namun untuk adik-adik sekarang, kakak rasa itu jangan dulu lah. Kita fokus dulu belajar, kita fokus dulu mencari ilmu dengan tujuan kita yaitu mendapatkan ilmu, belajar untuk mungkin adik-adik pasti mempunyai cita-cita masing-masing ya. Sekarang fokus dulu belajar, fokus dulu mencari ilmu. Nah, yang terakhir itu mencari informasi. Nah, mencari informasi itu jangan hanya mencari informasi tentang game, tentang hiburan saja, tapi mencari informasi tentang bisa tentang pendidikan sekolah atau pendidikan agama. Misalnya dari adik-adik ada pertanyaan, kenapa sih misalnya 3+1 sama dengan 4 misalnya gitu. Dari mana itu? Bisa dicari informasinya, dikaji, mencari informasi tentang penyakit COVID itu seperti apa, misalkan, terus cara pencegahannya seperti apa. Jadi mencari informasi yang bermanfaat, tidak ada efek baiknya untuk adik-adik sekalian, seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, 4+2 masalah kesehatan remaja. Pertama yaitu kekurangan zat besi. Yang kedua yaitu kurang tinggi badan. Yang ketiga kurang energi kronis. Terus yang selanjutnya kegemukan. Nah, kekurangan zat besi, kekurangan tinggi badan, kurang energi kronis atau kurus ya, dan kegemukan atau obesitas itu bisa ditanggulangi dengan pola hidup bersih dan sehat. Makan sayur dan buah, terus aktivitas fisik berolahraga. Nah, aktivitas fisik berolahraga itu bukan hanya main bola, basket, badminton, tapi bisa juga dengan membantu atau sapu-sapu atau mengepel, aktivitas fisik di rumah itu bisa ya. Bukan hanya olahraga yang berat-berat, yang ringan-ringan seperti itu juga bisa disebut aktivitas fisik. Di samping bermanfaat untuk tubuh kita, juga bermanfaat juga membantu orang tua di rumah. Nah, seperti itu. Terus ada kejiwaan. Nah, ini masalah kejiwaan itu seringkali menjadi masalah untuk remaja. Contohnya seperti ini ya, adik-adik. Ada misalnya teman kita yang tidak bisa mengerjakan soal. Nah, sama kita itu dibully, dipersekusi, atau dihina, dijauhi. Nah, itu salah. Jangan begitu. Kalau ada teman yang tidak bisa misalnya mengerjakan soal, atau hal yang berbeda dari kita lah, misalnya.
jangan sampai dimusuhi. Tapi kalau misalnya tidak ada teman adik-adik yang tidak bisa, wah, kita bantu sama yang bisa. Kesulitannya dari mana, permasalahannya dari apa, kita bantu. Bukan bantu, maksudnya bantu untuk mencari jawabannya, bukan mengerjakannya. Itu bukan mengerjakan pekerjaan rumahnya, tapi membantu mengerjakan pekerjaan rumahnya, bukan membantu membantu menjawab soal-soalnya gitu, seperti itu. Terus jangan dijauhi seperti itu, kasihan nanti si temen yang dijauhin itu atau yang dihina itu nanti akan memiliki krisis kepercayaan diri. Efeknya apa? Jadi malas sekolah, bisa juga jadi malas makan, jadi merasa gelisah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan hal yang berbeda atau misalnya teman tidak bisa mengerjakan soal atau hal-hal yang kontra dengan adik-adik sekalian, jangan dijauhi. Lebih baik diingatkan, dibantu. Ya, soalnya masa-masa sekolah itu harus dimanfaatkan dengan pertemanan yang baik, bukan dengan permusuhan. Biar menciptakan suatu kenangan yang bisa diingat di waktu yang akan masa datang. Kalau misalnya adik-adik sudah kuliah, sudah bekerja, nah, kan bisa mengenang tuh masa-masa sekolahnya. Wah, saya masa sekolahnya dengan si A, dengan si B itu baik, kekerabatannya baik, kekeluargaannya baik. Saya pernah menolong seseorang, seseorang juga pernah menolong saya sendiri, gitu kan. Seperti itu. Jadi mempunyai memori atau kenangan yang baik. Coba mempunyai kenangan atau memori yang buruk, misalnya berantem, terus ngobaledan teman sekolahnya. Jadi jangan sampai masa sekolah itu menjadi masa atau memori yang buruk untuk masa depan, gitu ya. Nah, untuk masalah kesehatan selanjutnya itu tentang COVID-19. Nah, COVID-19 itu tidak hanya menyerang usia dewasa atau orang tua atau lanjut usia, tapi anak-anak atau remaja sampai bayi sekalipun juga rentan terkena COVID-19. Karena COVID-19 itu untuk masa sekarang penularannya itu lebih cepat dibanding dengan varian COVID yang waktu tahun kemarin. Sekarang kita sudah mengenal varian Delta, Beta, dan lain-lain, ya. Itu untuk penyebarannya itu penyebaran COVID-19 itu untuk sekarang relatif sangat cepat sekali, adik-adik, ya. Itu bisa dalam jangka waktu 15 menit juga sudah bisa memaparkan langsung ke dalam tubuh kita. Maka dari itu, untuk masalah COVID-19 itu tidak pandang bulu orang tua, remaja, anak-anak, bayi, semua juga bisa kena. Bisa kena dengan COVID-19 ini. Kebetulan di Ganeas juga untuk usia remaja, bukan kakak nakut-nakuti, ya. Untuk usia remaja itu ada yang terkena, ada yang terpapar dengan COVID-19 itu. Bahkan bayi yang kurang dari 1 tahun pun ada yang terkena COVID-19. Nah, apa yang bisa peran remaja di saat masa pandemi ini? Pertama, yaitu tidak melakukan aktivitas yang membuat kerumunan. Nah, tidak melakukan aktivitas yang membuat kerumunan itu seperti apa? Misalnya suka main di luar, misalnya, ya, di pinggir jalan, terus berkerumun, misalnya mabar, main bareng, main game online bareng, banyakan, itu kumpul, nah itu tidak boleh. Terus misalnya nongkrong-nongkrong seperti itu, ya, yang dihadiri oleh banyak orang gitu, oleh teman-teman,
itu sekarang sudah tidak boleh adik-adik ya. Karena apa? Karena sangat rentan sekali. Kita tidak bisa tahu apakah si orang itu di dalam tubuhnya itu ada virus atau tidak. Karena yang namanya orang yang terpapar virus itu ada dua kriterianya, yaitu yang pertama orang yang tidak bergejala, yang kedua orang yang bergejala. Nah, yang berbahaya itu adalah orang yang tidak bergejala. Dia itu tidak terlihat seperti orang sakit, seperti biasa saja, merasa sehat, fisiknya sehat, tidak ada keluhan demam apapun. Cuman di dalam tubuhnya terdapat virus yang bisa memaparkan ke orang lain. Itu yang paling berbahaya itu. Kalau orang yang sakit, mungkin kita bisa lihat orang itu sakit. Kita bisa mengarahkan untuk beristirahat di rumah, untuk bisa berobat, misalnya diobati. Kalau orang yang tanpa gejala itu yang paling berbahaya. Makanya lebih baik beraktivitas di rumah saja. Kalaupun mau ke rumah itu untuk hal-hal yang penting lah. Kalau untuk sekedar main seperti itu mah mending di rumah aja. Kita manfaatkan HP, misalnya bisa lewat WA atau telepon dengan teman gitu kan ya. Nah, yang kedua yaitu memakai masker bila keluar rumah. Nah, untuk bila keluar rumah misalnya mau berbelanja atau misalnya mau apa ya, mau beraktivitas untuk hal-hal yang perlu saja, adik-adik harus tetap wajib memakai masker. Nah, memakai masker itu bukan hanya asal memakai saja, bukan hanya sampai mulut saja, tapi hidung tidak tertutup. Hidung tetap harus tertutup ya adik-adik ya, masker itu. Jadi usahakan masker itu benar-benar menutupi antara mulut dan hidung. Jangan hanya mulut saja. Nah, yang ketiga yaitu mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Pada setiap adik-adik melakukan aktivitas yang perlu di luar, usahakan membawa hand sanitizer ya. Atau misalnya bila adik-adik pulang ke rumah, segera mencuci tangan, mencuci baju hari itu juga, mandi hari itu juga, maksudnya waktu itu juga, jangan menunda-nunda. Misalnya jam 12 pulang ke rumah, nanti aja mandinya maghrib, jangan adik-adik. Harus pas waktu itu juga. Biar kita benar-benar bersih, steril, jangan menjadi carrier atau pembawa virus untuk keluarga adik-adik di dalam rumah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu sangat penting sekali. Walaupun ada atau tidak ada COVID-19, berperilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting sekali. Makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, terus tidak merokok, itu yang sangat penting sekali adik-adik ya. Khususnya untuk adik-adik yang laki-laki gitu. Terus tidak beraktivitas fisik setiap hari, usahakan beraktivitas fisik adik-adik ya, biar tidak mengalami gagal tumbuh atau pertumbuhannya baik, tidak obes dan tidak kurus seperti yang tadi dijelaskan, biar bisa sehat secara jasmani dan rohani seperti itu. Nah, selanjutnya itu peran remaja di masa pandemi itu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan remaja di masa pandemi ini? Khususnya untuk orang lain. Yang pertama yaitu bisa menjadi agen ya, agen atau influencer, atau bisa menjadi motivator untuk orang lain. Nah, itu yang sangat penting sekali, merupakan sebuah inovasi dari adik-adik sendiri ya. Apa saja sih yang bisa memberikan motivasi untuk orang itu? Apa aja? Pertama yaitu tetap kampanye 5M ya. Mungkin adik-adik sudah tahu 5M itu apa ya. Terus kampanye gerakan hidup sehat. Nah, gerakan kampanye hidup sehat sendiri udah tadi kakak kasih tahu apa saja seperti itu. Nah, melalui apa? Bisa melalui media sosial atau bisa melalui sosialisasi di lingkungan sekitar. Jadi bukan hanya
nunggu dari puskesmas saja untuk melakukan sosialisasi. Adik-adik juga bisa melakukan sosialisasi. Misalnya di media sosial, adik-adik punya Facebook atau WA, atau di WA bisa misalnya bikin status, yuk kita pakai masker misalnya, tetap jaga jarak misalnya, atau tetap ingat prokes dimanapun Anda berada. Nah, bisa dibikin status WA, atau misalnya mau bikin gambar atau mau bikin visualisasi seperti apa. Kakak percaya adik-adik mempunyai daya kreativitas yang tinggi ya, sehingga bisa menimbulkan suatu inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Karena masa remaja itu masa kreativitasnya itu tinggi, sangat tinggi sekali. Makanya harus diolah, makanya harus dimanfaatkan sedemikian rupa, dimanfaatkan dengan baik. Nah, sekarang menjadi momentumnya untuk kreativitas adik-adik itu dimanfaatkan. Misalnya dengan kampanye 5M tadi, atau kampanye gerakan hidup sehat. Bisa di Facebook, atau mempunyai Instagram bisa, atau misalnya di status WA juga bisa. Nah, sasarannya kepada siapa? Keluarga, teman, masyarakat. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi yang namanya agent influencer itu bukan hanya dari puskesmas atau hanya artis-artis saja. Adik-adik sekalian juga bisa menjadi agent, menjadi influencer, jadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, teman, dan masyarakat. Untuk itu, daya kreativitas adik-adik itu harus lebih diekspor, harus lebih diolah, sehingga timbul menjadi suatu inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk teman. Ya pokoknya percayalah, adik-adik pasti mempunyai kreativitas tinggi lah, bisa menuangkannya dalam bentuk gambar atau kata-kata seperti itu, daripada memanfaatkannya dengan hal yang tidak baik, main game. Seperti itu. Nah, mungkin dari kakak cukup sekian. Bila ada pertanyaan, mangga silakan dari adik-adik sekalian. Silakan untuk anak-anak semuanya yang mau bertanya, nanti ada reward lagi ya. Silakan boleh raise hand dulu. Nah, ada nih 2 orang yang raise hand. Siapa ya? Oke, untuk adik Silmi. Ya, silakan. Silakan Fauzan Imam. Ibu punten, saya mau bertanya. Ya. Dari misalnya COVID kan dia gara-gara tertular ya. Ai orang isoma tapi tetap positif eta kumaha? Ya. Pan COVID kan dia kan gara-gara tertular, bukan gara-gara hadir sendiri dari tubuh kita. Tapi kita udah jaga nih, kita tetap tiba-tiba ketika kita ke rumah sakit itu divonis positif, padahal kita nggak kemana-mana dan kita tidak berinteraksi langsung dengan orang-orang yang positif atau bahkan orang-orang yang ODP, atau bahkan selama kita di rumah itu kita nggak berinteraksi dengan siapapun kecuali keluarga kita. Itu gimana Ibu Punten? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Yang kedua dari Silmi. Ya Ibu, sama-sama. Makasih Bu. Silmi Maulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silmi dari MI Cikoneng. Saya mau bertanya, apakah problematika hidup itu? Problematika hidup itu apa katanya Pak? Ada lagi yang mau bertanya lagi? Siti Mariam. Assalamualaikum. SD Cijeler ya. Sok silahkan Bager.
Self harm itu apa ya, Bu? Kenapa? Diulangi? Self harm. Apa, Nak? Self harm, Bu. Self? Oh. Self harm ya. Kita tiga dulu pertanyaannya ya. Bapak, ini yang pertama ada yang nanya, katanya kita tuh udah isoman, Pak, udah menjaga jarak, udah sebagainya, udah diem di rumah, nggak pergi kemana-mana, tapi kok masih bisa terkena COVID, masih bisa positif. Itu kenapa ya, Pak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, problema hidup itu apa katanya, Pak? Kemudian yang ketiga, self harm itu apa? Silakan, Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama itu bagus sekali ya. Kenapa? Walaupun kita sudah menjalankan prokes dengan baik, sudah self protection dengan baik, tapi masih terpapar virus COVID-19. Nah, terus pas waktu ke rumah sakit katanya mau malah jadi kena virus 19. Nah, udah tadi Bapak bilang ya, untuk sekarang varian COVID-19 ini ada varian Delta, ada varian Beta, itu untuk penyebarannya sendiri, untuk penularannya sendiri itu sangat cepat sekali ya adik-adik. Kalau dulu sampai masa inkubasinya 5 menit, 5 hari, kalau sekarang sampai 5 menit juga bisa. Kita sudah memproteksi diri, kita sudah diam di rumah tapi masih terpapar virus COVID-19. Nah, balik lagi, apakah selama masa isolasi itu kita berinteraksi dengan orang lain? Apakah orang tua kita keluar rumah atau tidak? Apakah orang tua kita ke warung? Apakah orang tua kita bekerja di luar? Apakah mereka berinteraksi dengan orang lain? Nah, itu bisa saja adik-adik. Seperti yang kakak bilang tadi, ada OTG, orang tanpa gejala. Itu yang berbahaya sekali. Itu orang itu udah terpapar atau belum? Karena tidak ketahuan, orang itu tidak ada gejala batuk, pilek, sesak seperti itu. Nah, bisa saja tertularnya seperti itu. Dari misalnya orang tua atau dari kakak, misalnya kan bekerja di luar, interaksi dengan orang lain, misalnya kan, walaupun masker tetap dipakai, tapi kalau misalnya sedikit saja masker lepas, itu udara virus itu bisa masuk. Nah itu. Nah untuk di rumah sakit sendiri sekarang, sebenarnya di rumah sakit itu ada paling beresiko untuk sendiri. Bukan berarti rumah sakit kan atau dasar pasien itu COVID-19, tidak. Sebelum si pasien itu datang ke rumah sakit, itu ada tes dulu. Ada tes antigen. Seperti itu ya. Dites dulu apakah pasiennya itu positif atau tidak. Seperti itu. Jadi tidak ada ujug-ujug langsung meng-COVID seseorang, tidak. Ada alat yaitu antigen atau PCR swab seperti itu. Baik, mengerti? Untuk pertanyaan yang kedua, problematika hidup ya, itu bagus sekali. Problematika itu hidup, itu masalah hidup. Nah, masalah hidup, problematika hidup, masalah hidup. Nah, apa saja sih problematika hidup masa remaja itu? Sudah kakak tadi terangkat tadi ya, problematika hidup itu seperti apa saja di usia masa remaja. Yaitu proses pencarian jati diri yang bisa saja arahnya ke hal yang baik,
ke hal yang buruk, mungkin yang buruk yang menjadi permasalahannya. Untuk itu, untuk mengatasi problematika hidup, permasalahan hidup sendiri, adik-adik itu benar-benar harus memfilterisasi atau menyaring. Pertama, menyaring informasi, menyaring lingkungan, pergaulan, menyaring berita, itu harus benar-benar memanfaatkannya. Jangan sampai kita terperosok atau mengikuti arah yang tidak baik, sehingga terjadi permasalahan hidup atau problematika. Pokoknya adik-adik sekarang harus fokus belajar dan belajar untuk menggapai mimpi atau cita adik-adik itu sendiri. Jangan sampai terperosok atau mengikuti jalan yang tidak benar. Untuk itu, iman, ketakwaan itu penting. Ya. Terus self-harm ya, yang ketiga, yaitu melukai diri. Nah, itu juga tadi tidak ada penyampaian tentang self-harm ya, tapi bisa saja itu Kakak bahas juga, melukai diri sendiri itu termasuk dalam problematika hidup, dalam permasalahan hidup. Bisa karena stres, frustasi, atau misalnya kayak tadi masalah kejiwaan remaja karena dipersekusi, dibully, dihina, dijauhi, maka si orang yang dihina atau dibully itu bisa saja melukai diri sendiri karena sebagai bentuk frustasi, sebagai bentuk krisis kepercayaan diri karena merasa dirinya dijauhi, merasa dirinya dihina oleh orang lain, tidak punya teman. Nah, untuk itu jangan sampai ada pengucilan, jangan sampai ada menghina orang lain atau menjauhi orang lain. Kalau misalnya orang lain atau teman sendiri ada masalah, misalnya, atau ada ya permasalahan sekitar remaja lah ya, atau misalnya ada tentang permasalahan tentang, kita bantu cari solusinya, solusi untuk menjawabnya seperti apa, kita bantu. Jangan dikucilkan, jangan dibully, jangan dihina, seperti itu. Makanya tetap pertemanan itu sangat penting adik-adik ya, harus dijaga. Jangan sampai membuat memori yang buruk di kemudian hari, seperti itu. Mangga, silakan. Ada pertanyaan lain? Ya Pak. Ada lagi apa yang nanya ini dari Nadia. Ya, silakan nih, Bagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Dari SDN Cikonang 2, saya mau bertanya apakah ciri-ciri gejala pada anak dan orang dewasa sama? Ciri-ciri gejala COVID baik, anak dan gejala. dewasa. Ya, sebentar. Ya, untuk pertanyaan gejala COVID ya, apakah anak-anak dewasa atau bayi itu sama? Sama saja. Ya, gejala itu untuk orang yang bergejala itu ada batuk, ada pilek, ada sesak, ada kehilangan penciuman rasa, kehilangan ya penciuman rasa itu disebutnya anosmia ya adik-adik ya. Terus sekarang gejala baru lagi ada ruam pada kulit, itu merah-merah pada kulit. Ya seperti kalau orang Sunda mah kaligata, pengennya keras, terus ada dan terus nyeri lambung, seperti itu, macam-macam sekarang gejalanya adik-adiknya. Jadi mau dewasa mau anak, orang tua lansia itu sebenarnya masih sama untuk gejalanya. Untuk itu tetap prokes 5M itu harus
terapkan di rumah, ataupun kalau mau keluar rumah juga harus melaksanakan aktivitas itu hal yang penting-pentingnya aja lah. Jangan main seperti itu. Jadi harus benar-benar kita di masa pandemi itu benar-benar menjaga diri kita, juga menjaga orang lain atau menjaga keluarga sendiri. Seperti itu. Gejalanya masih sama untuk orang tua, untuk bayi, balita, dan anak-anak juga. Mangga, silakan. Ada lagi? Masih ada tidak yang mau bertanya? Tadi Husnul Haq, Bu. Kenapa? Husnul Haq. Husnul Haq. Oh iya, Husnul Haq. Assalamualaikum, nama saya Husnul Haq. Saya berasal dari SD Cikonang 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang melahirkan terus terpapar COVID-19, apakah otomatis bayi itu terpapar COVID-19 juga? Pertanyaan yang bagus sekali. Tidak menyangka ya kakak akan ada pertanyaan seperti itu untuk usia adik-adik sekarang ini. Berarti memang pintar, memang mau menggali permasalahannya itu. Sangat beruntung sekali ya sekolahnya. Murid-muridnya benar-benar pintar. Baik, untuk ibu hamil yang terpapar COVID-19, apakah kemungkinannya bayinya itu terpapar COVID seperti ibunya atau tidak? Nah, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan PCR ya. Untuk bayi sendiri itu bisa dilakukan pemeriksaan PCR. Namun kita tidak bisa memprediksi apakah si bayi itu bisa terpapar atau tidak. Tetap harus ada pemeriksaan dulu, pemeriksaan PCR untuk bayi. Nah, kalau misalnya kakak menyebutkan kemungkinan bisa, nanti malah tidak bisa. Kakak menyebutkan tidak bisa, malah mungkin bisa saja. Jadi tetap tidak bisa menjustifikasi, tidak bisa menunjuk itu bisa atau tidaknya. Tetap harus melakukan pemeriksaan PCR. Kalaupun nanti misalnya ada ibu hamil yang mau melahirkan, biasanya kan nanti ditolong kalau tidak ada penyulit atau tidak permasalahan bisa di puskesmas. Kalau mungkin ada penyulit, ada permasalahan tentang kehamilannya, itu biasanya di rumah sakit. Seperti itu adik-adik ya. Jadi tetap harus melalui pemeriksaan PCR dulu, kemungkinan bisa tertular atau tidaknya. Seperti itu. Enggak? Ya, bisa dipahami ya pertanyaan dari Husnul tadi. Satu lagi mungkin dari Ahmad Fauzi Mubarok. Silahkan Ahmad, sudah raise hand ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Pak, apa bedanya bakteri dengan virus? Yang kedua, bagaimana apabila ada seseorang yang mati membawa bakteri, apakah bakterinya itu mati juga atau enggak? Katiluna. Apabila ada orang yang mati membawa virusnya mati. Sudah, Ahmad? Sekian, Pak. Iya. Ya, udah, Bu. Mungkin sinyalnya agak ini yang kakak tangkap itu apa itu bakteri dan virus ya? Ya. 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 Terus apakah orang yang mati itu bisa membawa virus, maksudnya seperti corona? Oh ya, ya. Apakah virusnya mati atau tidak apabila orang corona itu mati, dan apabila
orang yang mati membawa bakteri dan bakterinya mati atau enggak gitu. Nah, untuk bakteri dan virus itu pengertiannya yaitu mikroorganisme yang umum menyebabkan penyakit infeksi pada manusia. Mungkin pengertian secara umumnya seperti itu ya. Virus itu bukan hanya COVID saja, banyak virus itu seperti Ebola yang belakangan itu kan, flu burung itu sama juga seperti virus. Influenza juga itu virus. Cuman kalau influenza itu sudah ada obatnya, sudah ada sudah ada terapi untuk pencegahannya. Nah, untuk COVID-19 ini, untuk pencegahannya itu ya obatnya mungkin belum ada. Cuman bisa ditanggulangi untuk 5M yang tadi. Seperti itu. Nah, untuk orang yang meninggal, apakah orang yang meninggal dengan status COVID itu, apakah virusnya masih bisa menyebar? Nah, sebenarnya dalam pemakaman COVID-19 atau yang meninggal karena COVID ya, mau itu positif antigen ataupun PCR, itu memakai protokol pemakaman COVID yang secara ketat karena dikhawatirkan atau bisa menimbulkan pemaparan bagi petugas pemakaman atau pemulasaraan seperti itu. Mengapa? Karena tetap saja virus itu masih belum mati. Ya. Nah, misalnya sangat ketat si petugasnya harus memakai APD hazmat, pakai handscoon yang steril, pakai maskernya masker khusus, masker N95 seperti itu. Tetap meskipun meskipun udah meninggal, tetap virusnya itu masih ada. Makanya orang yang meninggal karena virus COVID-19 itu memakai peti atau memakai kantung jenazah atau memakai plastik seperti itu. Cuman tetap kalau sudah dikubur itu tetap maksudnya tetap seperti bisa ditengok sama keluarganya, masih bisa bisa didoa ke makam keluarganya seperti itu. Nah, yang jadi permasalahannya itu dari pemulasaraan sampai ke pemakamannya itu. Nah, itu harus benar-benar melalui protokol kesehatan karena si virusnya itu belum mati. Makanya memakai protokol kesehatan itu sendiri gitu, seperti itu. Ya, masih ada lagi? Ya, mungkin kalau dilanjutkan Pak, ini banyak sekali pertanyaannya. Jadi anak-anak itu alhamdulillah ya antusias, mungkin karena sekarang perkembangan informasi, teknologi juga, sehingga apa yang sedang terjadi saat ini anak-anak langsung tahu, tidak seperti dulu gitu. Kalau sekarang semuanya sudah melek informasi, alhamdulillah. Kalau ada yang masih penasaran, mungkin nanti bisa di lain kesempatan, insya Allah kalau pandemi sudah berakhir, mungkin Bapak bisa datang ke sini, ke madrasah, bisa lebih menjelaskan lebih lanjut lagi. Hatur nuhun Bapak penjelasannya, atas waktu dan kesempatannya, insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk semuanya. Kita juga jadi lebih melek, terutama mengenai COVID-19. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih. Sehat-sehat untuk adik-adik ya. Amin. Untuk para pengajarnya juga sehat, semangat. Kembali di swab alhamdulillah Pak sehat Pak. Atur nuhun Bapak. Izin live ya. Mangga Bapak, mangga. Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mungkin Ibu badai ayat tambahan, mangga. Tambahan paling sekedik hanya sekedar mengevaluasi saja dari kegiatan ini, mengapresiasi luar biasa
kepada siswa-siswi, calon-calon siswa-siswi MTS dan MA Al-Falahiyah atas masukannya, pertanyaan-pertanyaannya. Ini pertanda kalian itu semangat dalam mengikuti fenomena yang pada saat ini, baik itu dari Kapolsek. Cuma sayang ketika kepada Pak Kasim Madrasah kita tidak memberikan kesempatan untuk bertanya karena kebetulan beliau ada lagi meet katanya Zoom berkaitan dengan ijazah, terkait ijazah MTS, karena sampai sekarang ijazah MTS belum diproses ya. Insya Allah katanya besok sudah mau diproses. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Apresiasi sekali, luar biasa atas dukungannya. Insya Allah sampai besok lusa hari Kamis mungkin kita akan tetap melaksanakan seperti ini. Mohon disimak. Nah, saya mohon, Ibu mohon kepada semuanya untuk tidak hanya menggunakan, kalaupun misalkan mau jangan sampai muncul nama saja. Kalau bisa itu tanda bukti kita mengikuti kegiatan ini ya. Bukti kita mengikuti kegiatan ini ya. Ini kita contoh patut ini juga daripada Bapak Ibu guru ya, mohon izin semuanya apa baik yang di rumah maupun di mana saja, mohon untuk tidak, kalaupun ya dan minimal ada fotonya, jangan sampai mungkin anak-anak juga melihatnya dari Bapak Ibu guru juga seperti itu ya. Jadi mohon untuk perhatiannya, ini bukan sekedar main-main ya. Mohon perhatiannya jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi ya, sehingga ini mohon untuk semua guru, mohon untuk kerjasamanya, jangan menunggu diberi tugas ya, jangan menunggu justru kita harus menjemput bola, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita bantu. Jadi teman-teman yang lain pun sama seperti itu juga. Kepada teman-teman yang lain, guru anak-anak semuanya luar biasa ya, saya Ibu salut, terima kasih atas perhatiannya. Besok sampai ketemu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelancaran semuanya, kita diberikan rizki untuk menambah kuota. Orang tua kita juga salam sampaikan, ini sampaikan kepada orang tua bahwa kalian itu sudah melaksanakan pelaksanaan matsama pada hari ini, dan sampaikan salam Ibu kepada Mama, Ayah, Bapak, Emak semuanya, sampaikan salam Ibu kepada semuanya. Ya, terima kasih mungkin dari Ibu, karena Ibu juga akan ke Cimalaka karena ada kesibukan yang lain. Silahkan, mungkin cukup hari ini cukup disekian saja ya. Besok lusa kita harus standby lagi, dan besok mungkin yang akan disampaikan itu terkait dengan lebih kepada menukik kepada kemadrasahan ya. Atau mungkin nanti saya konfirmasi kepada Ketua Yayasan Bu Ratna berkaitan dengan radikalisme tadi, pemahaman tentang patriotisme, mungkin nanti kita akan disampaikan oleh Ketua Yayasan walaupun dalam waktunya tidak ada, tapi itu pun akan dikonfirmasi dulu, andaikan dia berkenan, insya Allah akan konfirmasi lagi. Itu saja dari Ibu. Sekali lagi Ibu izin lab ya semuanya, sampai jumpa besok, mudah-mudahan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama ini kita sudah selesai ya. Untuk besok kegiatannya akan berbagi MTS. Nah, beberapa hilap kedaya foto bersamanya. Kita operator punten. Nanti akan diinformasikan untuk link untuk besok dan lusa di grup masing-masing. Untuk sekali lagi untuk MTS dan untuk Aliyah. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian sampaikan salam untuk orang tua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu orang tua semuanya. Jadi Bu Ratna aya anu ke kantun. Kada hilap anu tadi pertarosan anu naros tadi di langsung maupun yang dicatat yang sudah dijawab, nanti pencatat mohon dicatat sadayana kanggo oke yekeun aya ti panitia ya. Dari hari ini mungkin sampai hari Sabtu ya, ditulis, jangan lupa. Ya. Sebentar ya, jangan dulu keluar semuanya. Kameranya tolong di-on-kan dulu. Kita akan foto bersama dulu.
Sebentar, untuk yang slide 1, siap. 1, 2, 3. Sudah, slide 2 sekarang. Anissa Nur Aziza, silakan dinyalakan kameranya. Siap, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Iya, sebentar ya. Slide 3. Siap, 1, 2, 3. Bagus, semuanya on cam. Slide 4. Najib Hilmi dinyalakan. Wanda. Osis MA Anissa. Cynthia Nursaniyah juga nyalakan. Siva Aprilia. Sri Nur Cahyani. Siap, 1, 2, 3. Oke, siap, Bra. Yang terakhir. Siti Mas Batul dinyalakan. Firman Finanda, Alif, Siti Umi, Satrio, silakan dinyalakan kameranya. Udah nyalakan. Enggak bergantung dong terus. Ini baru mau udahan. 1, 2, 3. Ya, semuanya sudah. Terakhir, jaga kesehatan, jaga diri, jaga kesehatan, jaga iman. Jangan main sembarangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hujan. Arvin mau baru dah. Enggak udah kirim Pak Guru. Untuk link absen bisa lihat di chat ya. Isi dulu absennya, silakan. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Silakan left group. Ada di bawah yang warna merah. Yang bertuliskan leave.